sambil ngerokok biar lebih cepat, karena ini langsung perjalanan lagi nanti ke, kalau fisiknya kuat ya, itu nanti ke rumah sakit dulu. Setelah ke rumah sakit baru lanjut ke Jogja, ke Sleman. Seperti itu. Langsung kita mulai. Tanggal 25 kemarin subuh bangun. Setelah bangun mengkondisikan supir yang tak suruh nganter ibu ke rumah sakit. Di jam tersebut aku cuman pegang uang 300.000. 300.000 itu dari adminku si Kolit. Itu buat bayar supir 150.000. Terus buat beli bensin 100.000, masih sisa 50.000. Dengan uang 50.000 itu aku berangkat ke Purwodadi. Dengan hanya membawa uang 50.000 dengan tujuan utama ke notaris di Purwodadi untuk mengurus berkas penjualan tanah untuk pelunasan. Jadi tanah tersebut sebenarnya sudah terjual lama, 1,5 tahun yang lalu, tapi karena tidak terlalu butuh uang makanya tidak diurus. Tapi akhir-akhir ini karena butuh banget uang makanya diurus di percepatan. Mendapatkan pelunasan itu harus mendapatkan semua tanda tangan dari ahli waris yang totalnya ada 10 orang. Mulai Karawang, kemarin sudah ke Karawang 3 hari. Di sana disambut sama temen namanya Andreas Budi Utomo, Tuwing. Terus ke Pacitannya itu daerah gunung jadi Wonogiri, belok ke kanan. Itu jauh banget dari Pacitan tapi ikutin Pacitan. Pulang dari Pacitan itu mampir di tempatnya Not si Tony, orang Ponorogo. Itu dulu temen kerja di Taiwan, dia kerja di pabrik tempe dan tahu. Aku bekerja sebagai sales kartu seluler. Nah, singkat cerita, hari ini kemarin tanggal 25 aku berangkat dengan uang 50.000 ke notaris Purwodadi untuk mengurus berkas yang sudah tak jelaskan tadi. Nah, sambil menunggu di notaris dari jam 10-an pagi, berkas masuk karena ada editan, ada beberapa dokumen yang perlu dirubah. Aku nunggu, sambil nunggu itu aku denger ke satu video tentang manifest Law of Attraction sama Mbak Nurma, kalau nggak salah Mbak Nurma atau siapa. Nah, Mbak Nurma menjelaskan bahwa dalam Law of Attraction itu yang terpenting kita tahu apa keinginan kita. Yang kedua, kita yakin atau meyakini apa yang kita inginkan itu benar-benar terjadi, akan terjadi. Ketiga, kita memvisualisasikan keinginan kita itu seakan-akan sudah terjadi. Keempat, kita selalu bersyukur dan ikhlas. Kelima, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Dan yang keenam, itu kita harus berusaha. Nah, mungkin dari video tersebut awal-awal aku mikir berusahanya kok di akhir sendiri. Ternyata yang dimaksud Mbak Nurma itu, berusaha itu bukan berusaha mencapai tujuan, tapi usaha menyiapkan diri, mempersiapkan diri agar ketika momentum tersebut datang, kita benar-benar siap dan dapat bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu dengan tepat, seperti itu. Tapi terlepas dari itu, sebelumnya aku juga sudah memahami tentang bahwa di Jawa sendiri itu ada namanya Cipto, Rasa, Karso, Karyo, lan Nyoto. Nah, berarti sebenarnya ini nggak beda jauh dengan teori Jawa yang Cipto, Rasa, Karso, Karyo, Nyoto, dengan Law of Attraction yang dijelaskan sama Mbak Norma tadi. Nah, singkat cerita aku belajar lagi nih. Oh, ternyata di Jawa, di Eropa, di Amerika, dimanapun itu rata-rata mereka meyakini dulu apa yang akan didapatkan baru diusahakan. Jadi usaha itu berbarengan, tapi bukan hanya mendapatkannya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri agar apa yang kita inginkan itu ketika datang kita sudah siap untuk menerima itu. Karena apa? Untung itu ketika ada peluang dan dapat respon dari kesiapan kita untuk merespon peluang tersebut, makanya akan menjadi kenyataan atau karya nyata itu tadi. Kok belibet gini ya? Ini nggak jurnal tapi lebih ke edukasi ngawur sih. Padahal suasananya enak. Nggak apa-apa. Yang penting
ngomong aja dulu. Nah, setelah di Purwodadi ternyata berkas itu jam 12 belum selesai. Aku izin sama notarisnya, Mbak, Mas, aku mau izin makan siang dulu, terus lanjut sholat duhur itu. Oh iya Mas, enggak apa-apa kan itu. Nah, kemudian aku nyari makan di depan stadion Purwodadi, makan asem-asem. Asem-asem itu makanan Purwodadi, ya kayak asem-asem tapi ada dagingnya. Ada buncis, ada daun melinjo, ada daging sapinya. Makan, setelah makan sholat rebahan. Jenengane nasib, berarti awak kesel sebelumnya nggak tidur. Jadi di malam 25 itu, di malam Senin itu aku nggak tidur. Ini tidur 1 jaman dari subuh sampai sebelum subuh sampai subuh. Nah, dari situ ketiduran, bangun-bangun sudah jam 4 sore. Sudah jam 4 sore. Kembali ke notaris, ambil berkas, kemudian ngabari 2 orang ahli waris, yang satu di Jepara, yang satu di Jogja. Nah, kebetulan yang merespon itu malah yang di Bali. Ternyata yang di Jepara itu posisi sedang di Bali, tapi istrinya itu ada di rumah di Jepara dan masih kerja di pabrik, nggak pegang HP, masih lembur. Ya udah, aku nekat aja bilang suaminya yang di Bali, Mas, nak seumpamanya aku kesana sekarang, nanti estimasi sampai Jepara jam 8 bagaimana? Itu kondisi maghrib, itu dibales sudah maghrib. Oh iya, enggak apa-apa, tapi kemalaman enggak kan gitu. Enggak apa-apa, nanti sampai, yang penting tetangga nih jenengan enggak apa-apa, jenengan enggak riko sama tetangga kalau ada tamu laki-laki malam-malam, sedangkan suami ini Mbak E atau suami ini atau jenengan sebagai suami istri ini jenengan itu lagi di Bali kan gitu. Enggak apa-apa kalau itu kan gitu. Ya udah, akhirnya aku berangkat. Cuk. Jam 8.45 baru sampai di Jepara. Karena apa? Ternyata di Jepara beberapa titik itu jalannya rusak banget, khususnya di daerah Mayong. Daerah Mayong itu ada kurang lebih 4 kilo, jalan itu rusak banget. Setelah sampai sana jam 8.45, disambut dengan hangat dan ramah, ngobrol kesana kemari, bahas keluarga si ahli waris sama keluarga dari kakakku kandung, Mas Ivan. Nah, badan capek, akhirnya aku izin sama Mbak E, Mbak, masjid sebelah boleh ndak ditidurian gitu, dibuat tidur. Oh boleh paling Mas kan gitu. Ya udah, aku ke masjid tidur sambil rencana mau nulis jurnal, cuman karena buku jurnalnya ketinggalan di karyawan, di salah satu rumah karyawan, di salah satu rumah penjahit, akhirnya gak jadi nulis jurnal. Akhirnya masih scroll TikTok sampai jam 11 ya, 11:30, 12. Setelah itu baru tidur. Subuh bangun, habis subuh bangun nunggu Mbak E bangun, terus aku keluar dari Jepara bareng Mbak E itu, karena Mbak E itu kerja di pabrik, jadi aku ngikuti biar niatku biar lewat jalan yang lebih bagus lah, karena Mbaknya kan lebih paham jalan situ. Ternyata sama saja, jalannya juga rusak. Jadi jalan Mayong arah Pecangan itu ada 3 atau 4 km yang rusak. Nah, jurnal ini nggak ada artinya, atau jurnal ini nggak ada manfaatnya untuk jenengan, untuk Anda semua yang melihat. Tapi ini salah satu disiplinku untuk membuat jurnal digital, agar di kemudian hari aku tahu, oh aku itu seperti apa toh, oh aku itu kemarin bagaimana toh, terus eksekusiku yang perlu dibenahi atau yang perlu ditata lagi yang mana toh, kan seperti itu. Poinnya hanya di situ. Tapi terlepas dari itu semua, yang menonton video ini abaikan saja, oke? Thank you.